Sahabat Edu Farmers, setelah melakukan pemanenan, kita juga perlu melakukan penanganan pasca panen. Kenapa sih hal seperti ini perlu dilakukan? Penanganan pasca panen ini bertujuan agar kondisi hasil panen tetap terjaga dengan baik dan layak. Penanganan pasca panen perlu dilakukan setelah pemanenan dengan tujuan untuk menghambat proses fisiologis pada hasil panen, di mana proses ini akan tetap terjadi setelah pemanenan. Jadi, penanganan yang dilakukan setelah pemanenan atau yang biasa disebut penanganan pasca panen itu merupakan perlakuan yang dilakukan untuk menjaga kualitas serta memperpanjang umur simpan hasil panen. Nah, kegiatan itu dilakukan karena pada dasarnya hasil panen yang telah dipanen akan tetap mengalami beberapa proses yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan, seperti kehilangan air, pelayuan, hingga peningkatan pertumbuhan jamur. Selain mencegah kerusakan, penanganan pasca panen juga untuk mencegah pertumbuhan bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan, seperti pertumbuhan tunas dan akar. Nah, sahabat Edu Farmers, berdasarkan penjelasan tersebut, kita jadi tahu bahwa kualitas dari hasil panen sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah waktu pemanenan, alat yang digunakan dalam pemanenan, wadah atau ruang yang digunakan untuk menyimpan hasil panen, transportasi untuk mengangkut hasil panen, dan juga suhu saat pemanenan. Apabila dalam melakukan pemanenan, faktor-faktor tersebut tidak diperhatikan, hal itu dapat mempengaruhi kualitas serta umur simpan dari hasil panen. Perlakuan pemanenan yang tidak sesuai ini nantinya bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada hasil panen. Apabila banyak terjadi kerusakan pada hasil panen, nantinya akan berdampak pada penjualan dan juga dapat menyebabkan kerugian. Nah, untuk mengurangi kerusakan tersebut, perlu dilakukan penanganan pasca panen untuk mempertahankan kualitas dan juga memperpanjang umur simpan hasil panen. Penanganan pasca panen dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan untuk membagi hasil panen ke dalam beberapa kriteria. Dalam membagi kriteria hasil ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan sorting, sizing, dan grading. Ketiga hal tersebut dilakukan untuk memisahkan produk berdasarkan kematangannya, ukuran produknya, dan juga bentuknya. Setelah dilakukan pemilihan tersebut, dilanjutkan dengan proses pemotongan bagian-bagian dari hasil panen yang tidak diinginkan atau mengganggu tampilan. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelapisan atau coating. Pelapisan ini bertujuan untuk melapisi permukaan hasil panen dengan bahan-bahan yang dapat menghambat terjadinya kerusakan. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap pengemasan. Pada tahap ini, pengemasan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari hasil panen. Nah, setelah semua tahapan selesai, perlu dilakukan pendinginan untuk menghambat proses-proses yang dapat mengakibatkan kerusakan dan juga menghambat serangan jamur, virus, maupun bakteri selama proses distribusi. Penanganan pasca panen juga meliputi penyimpanan hasil panen. Pada tahap penyimpanan ini perlu memperhatikan kebersihan tempat penyimpanan, suhu ruangan, serta paparan sinar matahari. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas hasil panen dan juga memperpanjang umur simpannya. Perlu diingat ya, proses pasca panen ini tidak semuanya sama, tetapi harus memperhatikan jenis dari hasil panennya. Jenis hasil panen dibagi menjadi produk biji, daun, dan juga buah. Penanganan pasca panen dapat dilakukan sesuai dengan jenis hasil panennya, yaitu yang pertama, pada penanganan produk biji setelah panen, biji akan dikeringkan terlebih dahulu, tujuannya adalah menurunkan kadar airnya hingga 18%. Setelah itu dilakukan proses pemisahan biji dari tangkai dan kulitnya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan kedua. Pengeringan ini dilakukan agar kadar air biji menjadi di bawah 15%, supaya biji tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mengalami kerusakan. Setelah itu dilakukan penyimpanan dan juga pengolahan biji apabila biji tersebut akan dijual dalam bentuk yang lebih kecil. Yang kedua, produk daun yang telah dipanen kemudian akan dilakukan pemilihan berdasarkan tingkat kematangan, kerusakan yang terjadi pada daun tersebut, dan juga kotoran yang menempel pada daun yang dipanen. Setelah itu, dilakukan pemisahan berdasarkan ukuran hasil panen. Ukuran yang sesuai masih perlu dilakukan pemisahan lagi berdasarkan bentuknya, kondisi daunnya, dan ada tidaknya infeksi penyakit. Pemotongan bagian yang tidak diperlukan juga sangat dibutuhkan pada proses penanganan pasca panen produk daun, karena sangat rentan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh proses pasca panen. Maka perlu dilakukan pengecekan terhadap kualitasnya sebelum hasil panen tersebut dikemas. Kemudian, apabila produk-produk tersebut telah lolos pengecekan, maka dilakukan pengemasan
dan dilanjutkan dengan penyimpanan pada suhu di bawah 10 derajat Celcius dengan tujuan agar produk tidak mudah layu dan produk siap untuk dipasarkan. Terakhir, produk yang ketiga adalah produk buah. Pada dasarnya, penanganan pasca panen pada produk buah ini sama saja dengan produk sayuran, tapi pada buah perlu ditambahkan proses pelapisan sebelum pengemasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada buah. Nah, sahabat EduFarmers, sekarang kita jadi tahu seberapa pentingnya penanganan pasca panen pada hasil panen. Dengan melakukan penanganan pasca panen, kualitas hasil panen akan tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Selain itu, penanganan pasca panen juga dapat dilakukan sebagai upaya memperpanjang umur simpan suatu hasil panen. Nah, sampai di sini ya video penanganan pasca panen. Jangan lupa simak video lainnya. Sampai jumpa!